Sari Wahda. Saya dari kelas 1B, Program Studi Tadris Bahasa Indonesia dengan NIM akhir 053. Saya di sini akan mengasih tahu tentang materi apa yang saya jelaskan pada hari ini. Oke, materi yang pertama adalah pendekatan M.H. Abrams dalam karya sastra. Siapa sih M.H. Abrams itu? Oke, M.H. Abrams itu adalah Meyer Howard Abrams, seorang kritikus dari Amerika Serikat yang lahir pada tanggal 23 Juli 1912 di Long Branch, Amerika Serikat. Dan beliau juga wafat pada tanggal 21 April pada tahun 2015. Dan karya dari beliau itu juga ada The Mirror and the Lamp. Artinya apa tuh? Oke, artinya adalah bahwa karya tersebut itu menjelaskan teori bahwa karya sastra itu dianggap sebagai cermin atau pandangan dari dunia, dan dianggap sebagai lampu cerminan dari imajinasi, pikiran, dan juga kreativitas dari manusia. Dan fokus utamanya itu juga ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah karya yang fokusnya itu adalah mengenai romantisme dan juga estetika sastra. Saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah teori, fokusnya itu adalah teori mengenai romantisme sastra yang mengubah cara pandang manusia. Jadi karya sastra itu tidak hanya sebuah pandangan atau gambaran dari dunia, melainkan karya sastra itu adalah hasil dari ekspresi, pikiran manusia, dan gimana sih caranya manusia untuk bisa menyempurnakan, untuk bisa menyuarakan isi hati mereka di dalam sebuah karya sastra. Yang kedua adalah estetika sastra, yang berarti estetika itu menjadi kunci utama dari seseorang untuk memahami karya sastra. Maksudnya, karya sastra yang indah itu pasti mudah dipahami dan mudah ditangkap maknanya. Selanjutnya mengenai 4 konsep utama dalam teori Meyer Howard Abrams. Apakah itu? Oke, yang pertama adalah alam semesta atau universe. Jadi karya sastra itu dianggap sebagai cermin tadi, teman-teman. Dianggap sebagai cermin dari pandangan dunia, yang artinya karya sastra itu sesuai dengan pandangan dunia. Dan yang kedua adalah dari pencipta atau author. Jadi penciptanya itu karya sastra itu kan dibuat dari siapakah yang menciptakannya, dan atas latar belakang apa sih pencipta itu membuat karya sastra. Nah, itu dianggap sebagai pencipta. Dan yang ketiga adalah karya sastra itu sendiri atau world, yang artinya jauh dari kata dunia dan juga jauh dari kata pencipta. Karya sastranya itu hanya dilihat di objeknya saja, yaitu di karya sastranya. Jadi tidak ada tuh yang beranggapan bahwa karya sastra itu dari dunia ataupun dari penciptanya. Jadi fokus utama di dalam karya sastra ini itu dilihat dari keindahan apa sih yang ada di dalam karya sastra. Dan yang keempat yaitu dari pembaca. Analisis dari karya sastra itu bisa digunakan dengan bagaimana sih cara karya sastra itu memberikan pengaruh atau memberikan efek kepada seorang pembaca. Jika memberikan efek, berarti karya sastranya itu dianggap berhasil. Dan kalau tidak memberikan efek, berarti karya sastranya itu kurang berhasil. Jadi gini ya, teman-teman, efek itu jadi gini, kalau kita membaca karya sastra itu sebuah sedih, nah kita ya itu membaca juga menangis atau enggak itu merasa kayak sedih, terharu gitu. Kalau kita membaca karya sastra itu senang, maka ya kita akan merasa bahagia, gembira, dan senang. Itulah yang dianggap sebagai efek karya sastra dengan pembacanya. Pendekatan M.H. Abrams dalam karya sastra yang pertama adalah mimetik. Mimetik adalah hubungan antara karya sastra dengan kenyataan atau dengan realitas, yaitu seperti ini. Jadi karya sastra itu kan dibuat oleh pencipta. Nah, penciptanya itu dia itu memiliki lingkungan sekitar atau apa sih pengalamannya sehingga dia itu bisa membuat karya sastra. Intinya karya sastra itu tuh dianggap sebagai atau berasal dari sebuah kenyataan yang ada di dunia. Dan yang kedua adalah pendekatan pragmatik. Itu adalah pengaruh antara karya sastra dengan penciptanya, yang artinya karya sastra itu kan pastinya di dalamnya itu mengandung kesedihan, mengandung apapun lah, pokoknya intinya apa sih yang ingin disampaikan oleh karya sastra. Nah, itu bisa dinikmati atau bisa membawa pengaruh bagi pembacanya. Dan yang ketiga adalah ekspresif. Ekspresif ini itu dihubungkan dengan pencipta
Dan apa sih sebenarnya penciptanya itu kan biasanya ingin membuat sebuah karya sastra karena dia merasa bahagia mungkin, atau merasa dia itu sedih. Nah, itu tuh bagaimana sih sebuah penulis itu ingin mengekspresikan dalam bentuk bahasa di dalam karya sastra. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu pendekatan objektif. Itu tuh dianggap sebagai karya sastra itu mandiri, jauh dari kata kenyataan, dari kata pencipta, atau dari kata pengaruh antara karya sastra dan pencipta. Kalau yang objektif ini tuh lebih ke mengarah ke karya sastra itu kan terdiri dari struktur yang mendukung dalam karya sastra. Gimana sih kaidah kebahasaannya, gimana sih gaya bahasanya, gimana sih ritme ataupun struktur yang dibangun dalam karya sastra. Yang terakhir dari materi ini yaitu relevansi teori Abrams. Yang pertama, teori itu menjadi dasar pembentukan kritik sastra modern. Dan yang selanjutnya menunjukkan bahwa karya sastra itu bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Dan yang ketiga, teori MH Abrams ini masih digunakan sampai zaman sekarang. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.